Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Maksus Abadi. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang jati diri. Teman-teman pasti sudah pernah dengar kan, atau sering berbicara dengan orang lain mengenai jati diri. Nah, lalu apa sih sebenarnya jati diri itu? Nggak lucu kan kalau kita sudah sering berbicara tentang jati diri, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya jati diri itu. Menurut ahli bahasa, jati diri itu bermakna gambaran, ciri-ciri, atau keadaan seseorang ataupun suatu benda. Atau bisa dikatakan pula jati diri itu merupakan identitas atau inti. Nah, dari sedikit pengertian di atas dapat kita pahami bahwa jati diri itu sebenarnya sudah ada atau melekat dalam diri seseorang tanpa perlu kita mencarinya. Yang ada jati diri itu masih tertimbun atau belum muncul, seperti itu. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita tempuh untuk menemukan jati diri kita. Yang pertama adalah kenali diri kamu sendiri. Ini cara pertama yang dapat kita tempuh untuk menemukan jati diri. Kamu bisa menentukan nilai atau value apa yang ada dalam diri kita. Ini bisa ditemui dengan melakukan tes kepribadian. Itu adalah cara yang pertama. Yang kedua, tentukan minat diri Anda. Cara yang kedua ini meliputi hobi atau suatu hal yang biasanya kita merasa senang jika kita melakukannya dalam kurun waktu yang lama. Ini sangat penting bagi kita supaya kita tidak melakukan kegiatan ataupun hobi itu dalam keadaan terpaksa. Misal kesenangan kita bermain sepak bola, ya jangan paksakan kita bermain basket hanya untuk mengikuti teman-teman kalian, karena yang ada kita malah akan tertekan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenali kepribadian kamu. Ya, kita harus mengetahui kepribadian kamu itu seperti apa. Apakah kita tipe orang yang introvert atau tipe orang ekstrovert? Biasanya orang introvert itu lebih banyak menggunakan tenaganya untuk dirinya sendiri. Sedangkan ekstrovert itu biasanya bisa berdampak untuk orang lain atau bisa digunakan untuk orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, cari waktu produktif kamu. Ini harus kita lakukan ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari. Itu biasanya kamu lebih produktif di waktu apa? Pagi, siang, sore, atau malam. Jadi kita tidak bisa memaksakan setiap waktu kita bisa produktif. Yang kelima, tentukan tujuan hidup Anda. Ini berbeda dengan cita-cita ya teman-teman. Karena kalau cita-cita itu biasanya hanya kaitannya dengan karir, dengan uang. Akan tetapi tujuan hidup itu lebih ke manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Misal kita mempunyai cita-cita menjadi anggota dewan. Nah, dari situ kita bisa rubah menjadi tujuan hidup agar orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan dampak positif ketika kita menjadi wakil rakyat. Yang nomor 6 adalah sediakan waktu untuk menyendiri, seperti yang diajarkan oleh ulama-ulama Islam. Mereka mengajarkan kita untuk menyendiri, entah itu di malam hari, pagi hari juga bisa. Cuman yang ideal itu ya malam hari, karena pada waktu itu biasanya area di sekeliling kita itu sepi, sehingga kita bisa maksimal untuk merenung, bermuhasabah tentang kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Yang terakhir adalah kita belajar untuk menyelesaikan setiap masalah dengan diri Anda sendiri. Ini merupakan kekurangan orang-orang milenial, yang mana ketika mereka ditimpa masalah, biasanya mereka update story dengan quotes-quotes galau, quotes-quotes bijak, dengan harapan akan ada orang yang peduli yang bisa dijadikan mereka tempat untuk bercerita. Sesekali itu tidak masalah, tapi ketika itu sering kita lakukan, itu akan berdampak pada diri kita yang tergantung dengan orang lain. Ketika kita ada masalah, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri karena kita biasa seperti itu. Nah, mulai sekarang cobalah untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi dengan diri Anda sendiri. Sekian, saya Maksus Abadi, titik 2, semoga bermanfaat.